Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada pihak National Institute of Education Nanyang Teknologi University beserta panitia seminar manuskrip Melayu kedua yang telah mengundang saya dalam kegiatan hari ini. Dan saya hormati Bapak Ibu Profesor dan semua hadirin yang ada di sini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan makalah saya tentang nilai-nilai budi pekerti dalam manuskrip Hikayat Pelangi Jenaka. Manuskrip Hikayat Pelangi Jenaka merupakan bahan penelitian saya yang terdapat pada koleksi perpustakaan Universitas Michigan dengan nomor katalog PL 5069H39 K65 1893 A784,25. Dapat kita lihat sama-sama Bapak Ibu, terdapat pada sampul halaman manuskrip, yaitu terdapat nomor katalog manuskrip. Kemudian, pada gambar kedua, yaitu halaman pertama, terdapat judul manuskrip yang menjadi bahan penelitian saya. Kemudian di gambar ketiga adalah halaman terakhir dari manuskrip Hikayat Pelangi Jenaka yang menggambarkan bahwa terdapat koloform yang menceritakan bahwa manuskrip itu telah selesai. Hal itu dapat dilatar belakangi karena pengaruh teknologi dan kemajuan zaman menyebabkan nilai-nilai luhur budaya yang dianut bangsa Melayu secara perlahan terus tergerus. Dapat kita lihat pada masa terpajak ini, yang mana mereka lebih asik memainkan media sosial. Generasi muda saat ini tumbuh di dalam era media sosial memainkan peranan besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, di dalam karya sastra, khususnya jenis fabel, mengandung nilai... Oke, saya deg-degan. Oke, saya lanjutkan. Sementara itu, di dalam karya sastra, khususnya jenis fabel mengandung nilai-nilai dan pesan budi pekerti yang bersifat mendidik. Seperti dulu waktu saya kecil, saya diceritakan tentang karakter hewan. Nah, di dalam karakter hewan itu terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandungnya. Nah, salah satu cerita fabel yang terkenal adalah Hikayat Pelangi Jenaka. Hikayat Pelangi Jenaka ini merupakan karya sastra Melayu klasik yang ditulis dengan aksara Arab Melayu atau sama-sama kita ketahui yaitu Jawi. Hikayat Pelangi Jenaka ini merupakan koleksi dari perpustakaan Universitas Michigan yang ditulis ulang oleh H.C. Klinkert dan diterbitkan oleh Leiden Jibril pada tahun 1893. H.C. Klinkert adalah seorang sarjana Belanda dan ia adalah penerjemah Alkitab. Dia dilahirkan di Amsterdam pada tanggal 11 Juni 1829. Ada beberapa konsep nilai-nilai budi pekerti tentang persoalan budi pekerti yang terdapat pada manuskrip Hikayat Pelangi Jenaka. Nah, yang pertama, menurut Malik, bahwa pendidikan budi pekerti adalah upaya yang dirancang dan diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan watak dan perilaku berbudi pekerti peserta didik. Budi pekerti ini terkait erat dengan karakter baik dan nilai-nilai positif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai budi pekerti ini dapat kita tumbuhkan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian menurut Prayetno, salah satu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, persoalan budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat membantu seseorang untuk dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, berani menyatakan hal yang benar. Yang kedua, memiliki keteguhan pendirian. Yang ketiga, berani menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lalu yang kelima, mampu mengendalikan diri. Sedangkan menurut Parni dalam buku Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kereligiusan.
Yang kedua, kemandirian. Dan yang ketiga, kesusilaan. Menurut semua teori tentang nilai-nilai budi pekerti tersebut, ternyata nilai-nilai budi pekerti dapat kita pelajari melalui karya sastra. Hal itu dapat dilihat melalui bukti penelitian dari Hasanuddin W.S., salah satu dosen program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, yang menemukan banyak penggambaran nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan budi pekerti. Baiklah, setelah saya transliterasi dan transkripsi tentang manuskrip Hikayat Pelandu Jenaka, maka saya dapat beberapa hal yang saya hasilkan. Yang pertama, sinopsis Hikayat Pelandu Jenaka. Hikayat Pelandu Jenaka merupakan cerita yang menggunakan hewan sebagai karakter cerita. Hikayat Pelandu Jenaka menggambarkan hewan yang memiliki watak seperti manusia yang bisa bercakap, berpikir, maupun bertindak. Hikayat Pelandu Jenaka menggambarkan masyarakat seisi rimba yang taat kepada pelanduk. Pelanduk menjuluki dirinya dengan Syekh Alam. Syekh Alam terkenal dengan tipu dayanya. Tipu daya Syekh Alam menjadikan dia tokoh yang cerdik dan bijaksana dalam menangani masalah-masalah yang ada di isi rimba. Perbuatan, perkataan, ucapan Syekh Alam dan seisi rimba dapat dijadikan nilai-nilai budi pekerti yang diimplementasikan oleh pembaca. Kemudian, merujuk pendapat Liu Yongfang bahwa Hikayat Pelandu Jenaka pada tahun 1893 memiliki 7 bagian cerita. Yang pertama, pelanduk mendamaikan harimau dengan kambing. Yang kedua, pelanduk membunuh gergasi. Yang ketiga, kera tak mau takluk. Yang keempat, gajah takluk kepada pelanduk. Yang kelima, pelanduk menaklukkan Raja Singa. Yang keenam, Raja Gajah dan Harimau membunuh buaya. Dan yang ketujuh, kera mendapatkan hukuman. Baiklah, berdasarkan teori-teori budi pekerti yang telah saya jelaskan tadi, maka saya dapat menghasilkan nilai-nilai budi pekerti dalam manuskrip Hikayat Pelandu Jenaka. Yang pertama adalah nilai budi pekerti cinta dan kasih sayang. Yang kedua, nilai budi pekerti kebersamaan. Yang ketiga, nilai budi pekerti kesetiakawanan. Yang keempat, nilai budi pekerti hormat menghormati. Yang kelima, nilai budi pekerti kepatuhan. Yang keenam, nilai budi pekerti rasa malu. Yang ketujuh, nilai budi pekerti kejujuran. Dan yang terakhir, nilai budi pekerti rasa tahu diri. Baiklah, Bapak dan Ibu, saudara semuanya, akan saya jelaskan satu persatu tentang nilai-nilai budi pekerti yang terkandung dalam manuskrip Hikayat Pelandu Jenaka. Yang pertama adalah nilai budi pekerti cinta dan kasih sayang. Dapat kita lihat sama-sama melalui tayangan ini. Terdapat kutipan teks dan terjemahan manuskrip pada halaman 18 yang memperlihatkan kebaikan dan kasih sayang Syekh Alam. Seisi rimba berharap Syekh Alam ini dapat menolong mereka dalam ancaman. Nah, sehingga Syekh Alam pun bersedia untuk membantu seisi rimba, untuk menyelamatkan warga-warga di seisi rimba. Cinta dan kasih sayang ini digambarkan melalui kerja kerasnya Syekh Alam. Ternyata nilai cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menumbuhkan hubungan baik antara individu satu dan individu yang lainnya. Kemudian adalah nilai budi pekerti kebersamaan. Dapat kita lihat Bapak Ibu pada manuskrip halaman 19 yang menggambarkan kebersamaan antara Syekh Alam dan raja-raja. Kebersamaan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan adanya nilai kebersamaan kita dapat menciptakan hubungan yang memberikan manfaat. Kemudian nilai budi pekerti kesetiakawanan dapat kita lihat
melalui tayangan PPT saya. Terdapat pada halaman 16 yang menggambarkan kesetiakawanan Raja Serigala dan Raja Harimau. Nah, dengan menerapkan nilai kesetiakawanan, kita tidak hanya memberikan manfaat secara individu, tetapi juga memberikan hubungan yang lebih baik antara individu satu maupun yang lainnya. Berikutnya, sama juga Ibu Bapak seperti baiklah, berdasarkan penyampaian saya terhadap nilai-nilai budi pekerti, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budi pekerti dalam manuskrip Hikayat Pelangi Jenaka dapat kita lihat melalui cara tokoh cerita berinteraksi dalam tindakan-tindakan yang dilakukannya. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita pahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dan memiliki nilai-nilai positif yang terkandung dalam karya sastra. Oleh karena itu, karya sastra bisa dijadikan media pembelajaran nilai-nilai budi pekerti. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu, saya ada satu motivasi untuk kita semua. Saya ingat Dr. Arnabel Tegalap, ia pernah berkata bahwa kita perlu menciptakan masa depan dan membayangkan apa yang kita perlukan pada masa depan. Dengan menjaga manuskrip sama saja dengan melestarikan budaya-budaya untuk masa depan. Sekian dari saya dan terima kasih.